Halo semuanya. Di sini saya akan memberitahu tentang prokes, tentang 5M dan apa itu vaksinasi dan bagaimana cara kerja vaksinasi. Di sini saya akan memperjelaskannya. Mari kita simak video berikut. Kita udah masuk tahun 2021. Sudah hampir anniversary yang pertama. Indonesia masih harus bekerja keras menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir. Sampai saat ini, mungkin masih ada yang tidak tahu apa itu gerakan 5M COVID-19. Oke, apa itu gerakan 5M? Gerakan 5M merupakan gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dibutuhkan agar pandemi ini segera berakhir. Protokol kesehatan ini terdiri dari pertama, memakai masker. Kita semua perlu banget pakai masker tiap keluar dari rumah. Masker itu gak hanya dipakai orang yang merasa sakit aja, tapi orang yang sehat juga perlu pakai masker. Karena virus corona tiap kali menginfeksi orang gak langsung bikin kita sakit atau nunjukin gejala. Guna masker adalah ngelindungin orang lain dari kita yang mungkin sebenarnya sudah terinfeksi. Karena kita tahu, virus corona nyebar lewat percikan saat kita batuk atau bersin, sehingga masker akan menghalangi penyebaran mereka. Karena kita bukan tenaga medis, maka kita cukup gunakan masker kain. Sebaiknya satu orang punya lebih dari satu sehingga bisa dipakai ganti-gantian setelah dicuci. Dan jangan lupa buat selalu ganti masker tiap 4 jam. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir. Sangat tidak dianjurkan cuci tangan menggunakan air di dalam wadah seperti air di dalam baskom karena tidak efektif. Saat air yang ada di baskom bersatu dengan tangan, maka kotoran di tangan malah akan terkumpul jadi satu dan masih menempel. Ingat, cuci tangan juga gak boleh ngasal. Kalau ngasal sama aja bohong dan malah gak guna. Makanya kita mesti tahu tata cara cuci tangan yang benar biar bisa efektif. Oh iya, cuci tangan dengan sabun minimal selama 20-30 detik. Kalau kita lagi di luar dan gak ada air buat cuci tangan, kita harus selalu sedia hand sanitizer agar tangan kita bersih dari kuman. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kita mau nggak mau harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang sekitar. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena perlu diingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan kita untuk terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika nggak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap di dalam rumah. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara dengan video call. Kita bisa tetap berolahraga di dalam rumah. Buat yang punya hobi masak, kita bisa coba resep-resep baru buatan sendiri. Atau kalau lagi malas masak, bisa juga order makanan dari aplikasi. Terus, buat orang-orang yang mager dan suka rebahan, inilah saatnya kita bisa jadi seorang pahlawan. Gerakan 5M ini berlaku untuk semua kalangan. Mari kita patuhi semua protokol kesehatan yang ada agar kita bisa bantu pemerintah memerangi virus corona. Dan kita juga harus waspada biar nggak kemakan berita-berita palsu yang udah nggak kehitung jumlahnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah tahu apa itu gerakan 5M? Nah, berikutnya kita akan belajar apa itu vaksinasi dan bagaimana cara kerja vaksinasi. So, stay tune. Sebagai pengenalan, kita akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kerja virus.
virus yang menempel pada tubuh kita akan menjadi patogen pada tubuh. Kemudian, akan memberikan RNA ke dalam sel kita. RNA di dalam sel akan meminta sel untuk menggandakannya, sehingga terbentuk RNA yang banyak di dalam sel. Hal ini membuat sel kita menjadi sakit. Kemudian, sel akan memberikan sinyal kepada tubuh untuk membentuk antibodi. Antibodi digunakan untuk membunuh virus tersebut. Proses ini membutuhkan waktu, sehingga jika sistem imun kita tidak maksimal, maka kita akan memiliki gejala paparan virus. Pada paparan virus COVID-19, gejala yang timbul merupakan gejala COVID-19. Untuk mencegah terjadinya paparan virus, maka salah satu cara yang paling efektif adalah pemberian vaksin. Vaksin merupakan produk biologis yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi. Manfaat vaksin antara lain untuk menurunkan resiko munculnya gejala yang tidak diinginkan, pembentukan herd immunity, yaitu terbentuknya imunitas tubuh secara alamiah, dan dari aspek sosial ekonomi dapat membantu masyarakat lebih produktif. Berikut merupakan konsep herd immunity. Yang pertama, ketika masyarakat tidak divaksin, dalam kondisi sehat terpapar dengan yang sakit, maka masyarakat yang sakit akan bertambah. Yang kedua, ketika sebagian kecil masyarakat sudah divaksin dan terpapar dengan orang yang sakit, maka masyarakat yang sehat hanya sebagian kecil saja, yaitu masyarakat yang sudah divaksin. Dan yang ketiga, pada sebagian besar masyarakat yang sudah divaksin, jika terdapat paparan, maka sebagian besar masyarakat bisa tetap sehat karena sudah terbentuk imunitas alamiah atau herd immunity. Berikut adalah jenis-jenis vaksin. Vaksin yang pertama merupakan vaksin generasi pertama. Pada vaksin ini mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Pada vaksin generasi kedua mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan. Pada vaksin generasi ketiga mengandung vaksin rekombinan, salah satunya mengandung RNA. Mekanisme vaksin RNA. Ketika kita divaksin, tubuh kita sudah terlatih untuk mengenal spike yang ada di virus dengan cara mengambil kopi RNA. RNA tersebut akan membentuk mRNA atau RNA messenger yang akan masuk ke dalam sel dan memberikan perintah kepada sel untuk membentuk spike dari virus dalam jumlah yang banyak. Ketika hal ini terjadi, sistem imun akan memberikan sinyal untuk menghancurkan spike dan mRNA dengan cara mengaktifkan antibodi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem imun kita sudah dapat melawan spike dari virus tersebut. Suatu ketika, jika virus tersebut datang kembali untuk menginfeksi, sel B atau sel memori dalam tubuh kita sudah dapat langsung memproduksi antibodi dan sesegera mungkin untuk mencegah virus tersebut menyebar di dalam tubuh. Berikut ini merupakan beberapa efek yang mungkin ditimbulkan setelah proses vaksinasi. Yang pertama, jika nafsu makan meningkat, maka disarankan untuk mencukupi asupan makanan. Yang kedua, jika timbul rasa kantuk, disarankan untuk tidur yang cukup dan tidak berkendara. Jika timbul rasa nyeri pada bagian yang disuntikan, maka dapat dilakukan kompres dengan air dingin. Jika timbul demam, maka disarankan untuk minum air putih yang banyak dan minum obat penurun demam. Nah, bagaimana kan? Apakah kalian sudah paham dari video-video yang sudah saya bagikan barusan itu? Di situ kita seharusnya bisa memetik kesimpulan bahwa betapa pentingnya 5M, betapa pentingnya prokes, dan betapa pentingnya kita untuk melakukan vaksinasi. Maka dari itu kawan-kawan, mari kita terapkan semua itu di dunia kita. Agar kenapa? Agar bumi Indonesia kita ini, ataupun bumi dunia kita ini, bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.